Assalamualaikum. Hai teman, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau membahas gimana sih tips agar ASI itu melimpah, lancar, dan cukup. Ya, sebelumnya aku mau menyapa kalian nih teman-teman yang baru mampir ke channel ini. Hai, selamat datang di channel aku. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Dan di subscribe, caranya subscribe udah tahu dong. Yang pasti kamu login dulu ke akun YouTube kamu. Terus dicari tuh akun aku Mbak Uji. Terus di subscribe, itu tulisan subscribe gede banget. Di subscribe pada Min ya. Terus dinyalain juga loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video yang insya Allah bermanfaat dari aku. Dan kalau kamu suka silahkan like, komen, dan juga di-share ya. Oke, langsung aja. Ini tips ASI melimpah. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi dulu aku pernah menyusui dan alhamdulillah nggak cuma ASI eksklusif tapi sampai dengan 2 tahun lebih. Dan teman-teman mungkin ada yang khawatir ya, kalau mempunyai payudara kecil apa bisa ya menyusui? Jawabannya tentu saja bisa sayang. Tolong laki-laki yang nonton pikirannya jangan kemana-mana ya. Enggak, apaan sih? Ya, semua wanita itu diciptakan sama Allah mempunyai payudara ya. Dan fungsi payudara adalah salah satunya untuk memproduksi ASI. Dan pasti teman-teman udah tahu dong, ASI itu penting banget ya untuk pertumbuhan si kecil. Jadi walaupun bentuknya mungkin kecil, tetap itu akan memproduksi ASI secara alami. Ketika teman-teman nanti hamil di trimester ketiga, itu produksi ASI udah dimulai dari situ. Itu makanya ada beberapa wanita yang belum lahir tapi ASI sudah keluar berupa kolostrum, itu yang kuning warnanya. Tapi kalau aku dulu sih keluarnya setelah melahirkan ya, bahkan memang hari kedua atau ketiga kalau nggak salah, jadi nggak langsung. Cuman memang ada beberapa kasus ya, si ibu itu tidak bisa menyusui anaknya karena tersumbat gitu, ada sumbatan di sekitar payudaranya, di putingnya. Tapi dia tetap memproduksi ASI, cuman ada sumbatan. Biasanya itu nanti dioperasi sih. No, God! Tapi aku lagi nggak membahas hal itu ya, karena bukan ranah aku. Dan aku juga ini membahas tips ASI lancar itu berdasarkan yang aku alami. Jadi ini memang pengalaman pribadi, bukan teori-teori aja. Nah, apa aja sih tipsnya supaya ASI itu melimpah? Oke, yang pertama stimulasi. Dulu waktu aku masih hamil sekitar mulai 7 bulanan gitu, mulai trimester ketiga itu sering menstimulasi payudara, jadi dipijat gitu loh. Ada caranya, silakan teman-teman cari di Google ya. Ada berbagai cara itu untuk stimulasi payudara. Kemudian yang kedua, aku itu rajin bersihin area payudara seperti putingnya gitu, karena kadang kan itu banyak kotoran ya, sisa-sisa sabun, yang namanya kulit, sel kulit mati dan sebagainya, itu sering dibersihin, rajin-rajin teman-teman dibersihin. Udah, yang ketiga itu ketika udah mulai menyusui, itu teman-teman harus banyak minum air putih ya, minum air putih karena produksi ASI itu kan dari air ya, dari tubuh kita, dari air. Jadi kita nggak boleh dehidrasi, harus sering minum air putih. Yang keempat, makan sayur katu, perbanyak sayur katu. Ini aku lakuin setiap hari selama menyusui. Jadi aku nggak pernah tuh, jarang banget absen sayur katu. Dan aku sering minum air juga, air dari sayur katunya itu. Itu sangat berpengaruh loh. Terus, yang kelima, minum susu untuk ibu menyusui ataupun suplemen. Kalau misalnya udah minum susu, ya udah nggak perlu suplemen. Kadang teman-teman ada kan yang nggak suka susu, jadi bisa diganti dengan suplemen yang banyak dijual di pasaran. Nah, setelah itu hindari stres ya. Stres sangat berpengaruh sama produksi ASI, beneran loh.
Nih di sini peran seorang suami dan keluarga sangat berpengaruh di sini. Bikinlah ibu menyusui itu nggak stres, nggak usah komen-komen yang macem-macem ya. Bikin itu istri happy gitu supaya dia itu nggak stres dan ASI juga menjadi melimpah. Oke, tips selanjutnya yang ketujuh adalah jangan terlalu capek. Dan lagi-lagi ini peran suami sangat besar. Ketika ibu menyusui, janganlah disuruh macem-macem ya. Kalau bisa suami itu jadi peran pengganti ya, kayak ngurusin nyuci, jemuran dan lain-lain. Pokoknya ya boleh aja, kita bukan berarti kita nggak boleh kerja ataupun apa, tapi intinya jangan terlalu capek, jangan terlalu terforsir. Tips selanjutnya, menyusui sesering mungkin. Jadi semakin kita menyusui, semakin banyak yang dikeluarkan, maka akan terpancing gitu, dia produksi terus gitu. Jadi sesering mungkin, kan kalau menyusui disarankan kan paling nggak 2 jam sekali ya, malah kadang-kadang kalau anaknya cowok itu bisa 1 jam sekali kayak anak aku dulu gitu. Itu penting banget. Kalau misalnya buat ibu pekerja nih, kan mungkin ada waktu yang nggak bisa menyusui langsung ya, itu bisa dipompa. Jadi dipompa, dipumping sesering mungkin gitu. Kalau misalnya udah penuh, ngerasa penuh dipumping gitu. Jadi nggak produksi kelenjar ASI-nya itu tetap berproduksi gitu caranya. Terus yang terakhir itu karena berhubungan dengan tadi ya, sering menyusui, maka latihlah bayi kita menyusui langsung gitu. Jadi kalau bisa tuh disusui langsung, karena rangsangan dari mulut bayi sama dipumping itu berbeda. Aku aja udah pernah ngerasain itu, dipompa sama disusui langsung, produksinya tuh lebih cepat kita menyusui langsung. Makanya mungkin kadang-kadang buat ibu yang harus bekerja, jadi produksinya menurun ya karena itu. Dan berhubungan juga karena kelelahan tadi. Jadi produksi berkurang, seperti itu. Nah, segitu aja tips dari aku. Mudah-mudahan ibu menyusui semuanya bisa mengasihi sampai minimal ASI eksklusif 6 bulan ya. Mudah-mudahan sih sampai 2 tahun lebih gitu. Dan jangan lupa padamkan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya biar kamu selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku yang insya Allah bermanfaat ya. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.